Tabi pun, apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah jika semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum Ibu memulai materi pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum Ibu memulai materi pada hari ini, sebaiknya kalian mempersiapkan buku dan pena kalian untuk mencatat hal-hal yang penting yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kita akan belajar materi sebelumnya berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu macam-macam pantun atau sagata. Jadi kita kemarin belajar bahwa macam-macam pantun atau sagata itu ada 5, yaitu sagata sanak ngebang, sagata buhaga, sagata lelagaan, sagata nyindih, dan sagata nangguh. Kita sudah belajar tentang sagata sanak ngebang, sagata buhaga, sagata lelagaan minggu lalu, dan pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sagata nyindih dan sagata nangguh. Ibu akan menjelaskan dengan singkat tentang sagata. Sagata yaitu puisi atau pantun yang terdiri dari 4 baris dan di dalam barisnya bersajak AB-AB. Baris yang pertama dan yang kedua berisikan sampiran, sedangkan baris yang ketiga dan yang keempat berisikan isi. Jadi sagata itu ada 5 macam. Yang pertama, sagata sanak ngebang, yang biasanya dipakai oleh bebai-bebai atau ibu-ibu untuk mengasuh atau mendiamkan anaknya. Sudah Ibu contohkan di pertemuan sebelumnya. Yang kedua yaitu sagata buhaga. Biasa nih dipakai muli menghanai sai buhagaan. Di sini tentang masalah cinta muli menghanai. Jadi sagata buhaga ini dipakai oleh bujang gadis dan isinya yaitu berkaitan dengan percintaan. Biasanya digunakan oleh mereka pada acara tertentu ya. Yang ketiga yaitu sagata lelagaan. Kita juga sudah belajar tentang sagata lelagaan, yaitu sagata yang dipakai hulun setekian atau besulah-sulahan. Nah, ini bisa dipakai oleh semua orang. Sekarang kita belajar tentang sagata nyindir. Sagata nyindir merupakan sagata sai berisi sindiran jama hulun sai dianggap berkelakuan kurang ajar. Jadi sagata nyindir ini berisi sindiran-sindiran yang dianggap seseorang yang berkelakuan tidak baik. Tetapi sindiran ini harus menggunakan kata-kata yang sopan dan baik. Jadi sagata nyindir ini digunakan untuk menyindir seseorang. Jadi ada beberapa pantun kayak tadi digunakan untuk mengasuh anak, ada yang bertemu untuk pacaran, sagata yang untuk ketemu orang-orang lain, dan ini sagata nyindir. Sagata atau pantun yang digunakan oleh seseorang untuk menyindir seseorang. Contohnya sagata nyindir yaitu kayu pesagi walu, bakalan tian gagang, wat hulun tetanggaku, sembayang ralang-ralang. Artinya kayu persegi di depan, calon tiang garang atau bangunan paenggang yang di belakang rumah itu ya, calon tiang garang, tempat mencuci piring. Ada orang tetanggaku sembayangnya jarang-jarang. Nah, itu kan termasuk sindiran. Dan contoh lain seperti ini, lamun makai sepatu, ngelangkah jarang-jarang, mak dapo ngunduh pisau, kiwat sai nagi utang. Lamun makai sepatu, di belakangnya ngelangkah jarang-jarang. G berarti AB ya. Mak dapo nunda pisu,
U lagi berarti A lagi. Kiwat sai nagih utang. B lagi. Nah, tadi kan ciri-ciri pantun atau sagata bersajak ABAB ini A, B, A, B. Kalimat pertama dan kedua berupa sampiran dan yang ketiga dan keempat berupa isi. Contoh yang lain tadi, lamun makai sepatu artinya kalau memakai sepatu, ngelangkah jarang-jarang, ngelangkah jarang-jarang. Mak dapok nunda pisu tidak boleh membuat selisih. Kiwat sai nagih utang kalau ada yang menagih utang. Nah, itu kan kalimat sindiran, berarti jika menagih utang jangan sampai berkelahi. Sama seperti ini. Ini adalah kalimat sindiran, sebenarnya ajakan agar tetangganya untuk rajin sholat atau sembahyang. Tapi karena kita tidak berani menyampaikan secara langsung, jadi kita membuat pantun ataupun sagata yang berupa isiran, disebut dengan sagata nyindir. Nah, yang kelima yaitu sagata naguh. Sagata naguh yulah sagata sai dipakai hulun butangguh. Maksud nih peresmian uli acara kak haga gubah atau selesai. Jadi sagata nanggu ini adalah puisi yang dipakai pada seseorang yang butanggu atau ada acara. Maksudnya pada peresmian acara sesuatu atau misalnya acara selesai. Nah, sagata ini yang digunakan. Kita lihat contoh sagata nanggu. Tekaca gelombingi bu cerita masalah gajah. Kira wat nyelok di hati, mahap lamun wat salasa. Yang artinya terlena larut malam, bercerita masalah gajah. Jika ada terselip di hati, maaf jika ada salah. Tuh. Atau ada satu lagi contohnya. Dija sikam pemisi, tigo jama ayah. Mahap dan jadi hati, unyin saya tegi wayah. Di sini kami berpamitan, sampaikan sama Bapak, maaf jangan dari hati atas semua yang terjadi. Jadi ini pada acara-acara tertentu seperti pembukaan acara atau penutupan acara, sagata naguh ini digunakan. Nah, kesimpulannya tadi kita sudah belajar tentang macam-macam sagata. Yang pertama yaitu sagata sanak ngebang, yang kedua sagata buhaga, yang ketiga sagata lelagaan, yang keempat sagata nyindir, yang kelima sagata nangguh. Nah, di kelima puisi tersebut atau sagata tersebut atau pantun tersebut terdapat perbedaan kegunaannya masing-masing. Sagata sanak ngebang digunakan untuk mengasuh anak, buhagaan dipakai untuk orang yang berpacaran, lelagaan dipakai pada orang-orang ketika bersalah-kesalahan, sagata nyindir digunakan untuk menyindir seseorang dengan cara yang baik, sagata nangguh adalah pantun atau puisi yang digunakan pada acara-acara tertentu untuk membuka acara ataupun menutup acara. Nah, sagata sudah dibedakan menjadi 5, memiliki ciri-ciri tersendiri yaitu bersajak ABAB, ada terdiri dari 4 baris, baris pertama dan kedua yang berisi lampiran dan baris ketiga dan keempat yang berisi isi. Baiklah, Ibu cukupkan materi kita pada hari ini. Kerjakan soal-soal berikut dengan benar di kertas latihan kalian. Setelah itu foto dan kirimkan ke guru mata pelajaran bahasa Lampung kelas 7. Yang pertama soalnya wat pira jenis pembagian sagata Lampung dan jelaskan berapa jenis pembagian sagatanya dan jelaskan. Yang kedua, sagata sanak ngebang biasanya digunakan ulun guna. Jadi biasanya digunakan pada seseorang untuk apa? Yang ketiga, ngisi masalah apa sagata lelagaan. Yang keempat, api ciri-ciri sagata. Yang kelima, kapan sagata nangguh dipakai hulun.
Baiklah, mungkin itu saja Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.